Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan ke tahap 3, materi tentang dampak perkembangan kognitif anak tunanetra, yang meliputi masalah yang dihadapi anak tunanetra. Yang kedua, pendapat para ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Ketiga, cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang kelima, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kognitif anak tunanetra. Permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki masalah dengan pendidikan kognitif, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, dan pekerjaan. Solusinya, semua masalah itu perlu diantisipasi dengan memberi layanan khusus untuk anak tunanetra. Layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sejak sedini mungkin. Kita tahu bahwa anak tunanetra itu anak yang memiliki kekurangan, sehingga kita sering berpikiran, kasihan ya anak itu. Karena sikap seperti itu, mereka menjadi merasa tidak berguna, terguncang jiwanya, dan merasa minder. Agar terhindar dari kondisi seperti ini, solusinya dengan memberi layanan khusus secara sungguh-sungguh, sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak yang lainnya. Kita pahamkan bahwa mata adalah salah satu panca indera yang sangat penting, karena setiap aktivitas apapun selalu menggunakan penglihatan, lalu diteruskan ke otak dan menimbulkan rangsangan. Karena hambatan tersebut akan kehilangan fungsi merekam peristiwa di lingkungannya, dengan berdampak negatif pada perkembangan kognitif. Selain itu, mata juga memberikan keindahan muka yang sangat mengagumkan. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak, dengan teknologi yang canggih sekarang telah diciptakan pengukur kecerdasan anak tunanetra, antara lain Waki Konblok, desain yang masih banyak lagi yang lainnya. Pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Hayes dalam M. Effendi tahun 2006 menyimpulkan, ketunanetraan itu tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan yang rendah. Yang kedua, mulainya ketunanetraan itu tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang ketiga, anak tunanetra bisa berprestasi apabila lingkungannya mendukung. Sedangkan menurut Cruz tahun 1980, anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas yang lain. Yang kedua, anak tunanetra memiliki pemikiran yang tidak sama dengan anak awas. Yang ketiga, anak tunanetra memiliki kata-katanya terbatas dengan definisi kita.
Yang keempat, anak tunanetra tidak bisa membedakan dalam hal kecakapan numerik. Kesimpulannya, dari uraian tersebut, bahwa pada dasarnya keadaan intelijensi anak tunanetra dengan anak awas tidak berbeda pada umumnya. Yang membedakan hanya menerima informasi dan persepsinya. Cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Lowenfeld dalam Sugiamin tahun 1975, ada 3 prinsip perkembangan kognitif dalam pendidikan. Yang pertama, pengalaman konkret saat menyentuh barang-barang atau sentuhan apapun. Yang kedua, kesamaan pengalaman. Yang ketiga, belajar dengan bertindak. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. 1. Bacaan dan tulisan braille. Kedua, keyboarding. Yang ketiga, alat bantu menghitung. Yang keempat, optakon. Kelima, mesin baca atau Kurzweil. Keenam, buku bersuara, talking book. Yang ketujuh, teknologi komputer. Strategi yang diperlukan dalam menumbuhkan kemampuan kognitif ada 4 macam. Dapat menerima kondisinya. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan baik. Yang ketiga, berjuang sesuai kemampuan. Yang keempat, memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Pertama, prinsip kasih sayang, menerima anak dengan apa adanya. Prinsip yang kedua, layanan individual. Yang ketiga, prinsip keperagaan. Yang keempat, prinsip belajar kelompok. Kelima, keterampilan. Yang keenam, prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Kesimpulan dari semua pembahasan hari ini, yang pertama, pengadaan komunikasi dengan cara yang baik. Yang kedua, guru harus berusaha memahami kemampuan yang dimiliki anak tunanetra. Yang keempat, yang ketiga, guru harus memberi motivasi pada anak agar mereka bisa mempunyai rasa percaya diri. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.